Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, saya akan membagikan sebuah video tayangan tentang Hur, pahlawan yang tersembunyi. Hur adalah seorang sahabat Musa dan Harun, sebagaimana dicatat dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam Alkitab kaum Yahudi dan Alkitab orang Kristen. Dia adalah anggota dari salah satu suku Yehuda. Identitasnya masih belum jelas dalam kitab Taurat, tetapi diuraikan dalam kitab-kitab kerabian. Dalam kitab Keluaran, Hur pertama kali disebutkan sebagai pendamping Musa dan Harun saat menyaksikan pertempuran di Rafidim melawan orang Amalek. Dia dibantu Harun untuk menopang tangan Musa ketika Musa menyadari bahwa orang-orang Israel menang dalam pertempuran. Pada waktu tangannya terangkat ke atas, Harun dan Hur menopang tangan Musa, satu di satu sisi dan yang lainnya di sisi yang lain. Ia disebutkan sekali lagi seperti sekutu setia Musa ketika ia ditinggalkan bersama-sama Harun untuk memimpin orang-orang Israel ketika Musa berada di atas gunung Sinai menerima ke-10 perintah Tuhan. Musa mengatakan kepada orang-orang, Harun dan Hur bersama kamu. Namun hanya Harun yang disebutkan dalam catatan selanjutnya mengenai peristiwa-peristiwa selama ketiadaan Musa dan pembuatan anak lembu emas. Hur ini juga disebutkan sebagai kakek Bisael yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi kepala pembuatan kemah suci dan tabut perjanjian. Meskipun tidak sepenuhnya diyakini bahwa Hur ini adalah individu yang sama, ia telah diperlakukan seperti itu dalam tradisi Yahudi. Alkitab versi King James menyatakan ini adalah anak-anak Kaleb, anak Hur, anak sulung dari Efrata, Sobal, ayah dari Kiryat Yearim. Berbeda dengan The New International Version menuliskan ini adalah anak-anak dari Kaleb, anak-anak Hur, anak sulung dari Efratah, Sobal dari Kiryat Yearim. Versi kedua ini menempatkan Hur sebagai anak pertama Kaleb dari istri keduanya Efrat. Hur mempunyai 4 anak laki-laki, Uri, ayah Besael, dan 3 lainnya, Sobal, Salma, dan Hareb, yang dikatakan masing-masing adalah pendiri kota-kota Kiryat Yearim, Bethlehem, dan Bet-Gader. Namun dalam kitab 1 Tawarik menyebutkan Hur sendiri sebagai bapak Bethlehem. Alkitab dalam Keluaran pasal 38 ayat 22 menyatakan secara implisit keturunan Hur dan Bisael bin Uri bin Hur, tapi tidak menyatakan langsung siapa orang tuanya, kecuali ia berasal dari suku Yehuda. Menurut tradisi rabbinik, Hur adalah anak Miriam, sehingga merupakan keponakan Musa dan Harun. Dalam Talmud, kitab Sanhedrin pasal 69b dan kitab Sota pasal 11b dinyatakan bahwa Kaleb keturunan dari Yehuda menikahi Miriam dan memperanakan Hur. Hal ini didasarkan pada Targum untuk 1 Tawarik pasal 2 ayat 19. Dan Kaleb mengambil untuk dirinya sendiri Efrat dan ia melahirkan baginya Hur. Efrat dianggap sebagai nama lain dari Miriam. Saksi mendengarkan posisi tersebut berdasarkan 2 lokasi lain di Keluaran. Nama Hur disebutkan Keluaran pasal 17 ayat 10, pasal 24 ayat 14. Namun sejarawan Perjanjian Lama orang Yahudi yang bernama Yosefus menyatakan bahwa Hur adalah suami dari kakak perempuan Musa, Miriam. Dalam tradisi Talmud,
Lenyapnya Hur secara tiba-tiba dari narasi Keluaran dijelaskan oleh klaim bahwa Hur tewas ketika ia mencoba untuk mencegah pembuatan anak lembu emas. Pembunuhan Hur dilakukan untuk mengintimidasi Harun untuk menuruti permintaan orang banyak, yaitu membuat patung berhala. Kesetiaan Hur dihargai oleh Allah dengan memberikan cucunya peran penting dalam pembuatan kemah suci. Pandangan tradisional yang berdasarkan tradisi kitab-kitab rabbinik menyatakan Hur pendamping Musa adalah sama seperti kakek Bisahel. Baiklah saudara, tayangan yang singkat ini memberikan sebuah pemaknaan dan pemahaman yang baru bagi hidup kita. Dalam diri kita akan ada pahlawan-pahlawan yang tersembunyi, yang terkadang kita tidak sadari peran penting mereka akan kesuksesan kita, baik sukses dalam kehidupan rohani kita, maupun sukses di dalam bidang pekerjaan ataupun pendidikan kita, studi kita. Meskipun pahlawan-pahlawan yang tersembunyi ini tidak lagi teringat dalam kehidupan kita, tetapi saudara, senantiasa harus memahami bahwa keberhasilan dan kesuksesan saudara tentu didukung oleh orang-orang yang takut akan Tuhan di balik kehidupan saudara. Ingatlah selalu peran penting mereka, berdoalah bagi hidup mereka, supaya anak-anak dan keturunan mereka pun diberkati, sebagaimana saudara pun diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.